A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Hikari sekalian, alhamdulillah sore ini kita kembali di dalam webinar rutin Hikari ya. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang usia dini di rumah. Ya, narasumber kita sudah hadir sejak tadi. Sebelum memulainya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum narasumber ya. Sebentar. Ya, nama narsum kita kali ini adalah Ibu Mukti Amini. Lahir di Purworejo tanggal 17 Februari 1972. Status menikah dengan 4 anak. Alamat di Pondok Cabe Indah, Tangerang Selatan. Email beliau muktiafarid@gmail.com. Blognya www.muktiberbagi.wordpress.com. FB dan IG Muktia Farid ya, karena ini putrinya Pak Farid ya mungkin ya. Kemudian selanjutnya adalah riwayat pendidikan. S1-nya beliau ini ada 3 ya, Masya Allah. Di STAN Jakarta, kemudian IKIP Jakarta, dan STID Al-Hikmah dengan jurusan yang berbeda-beda ya. Kemudian S2-nya di UNJ, jurusan PAUD, dan S3-nya jurusan PAUD. Hobi menulis, mengisi pelatihan, camping, membaca, dan silaturahim. Motonya don't make anything harder than it should be. Pengalaman organisasi sebagai bendahara pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Purworejo. Ini waktu sekolah ya, Ibu ya mungkin ya. Kemudian Ketua Umum PD Salimah Jakarta Timur, Ketua Umum PW Salimah DKI, kemudian Kabid Pendidikan Yayasan Dharma Karya UT, Kabid Pendidikan Yayasan Al-Hikmah Tangsel, dan Pembina Yayasan Citra Muslimah Sejati. Saya yakin lebih banyak lagi nih yang tidak tercantum. Pengalaman kerja sebagai dosen di PGTK MMA Bekasi 94 sampai 2004. Kemudian sebagai dosen PGTK Darul Qolam 96 sampai 97, dosen di PGTK STKIP Bani Saleh 98 sampai 2002, dosen S1 PAUD di UNJ 97 sampai 2001, dosen dan kabak akademik PGTKI BI Bina Insan Kamil Jakarta 2003 sampai 2005, dosen PGSD di UHAMKA 2004 sampai 2005. Kemudian yang sampai sekarang yaitu dosen S1 di PAUD Universitas Terbuka. Masya Allah. Dan ini banyak lagi ya portofolio beliau, termasuk sebagai pengajar yang sangat aktif. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ibu Mukti ya. Ya, tidak berpanjang-panjang. Semoga nanti lebih banyak lagi yang masuk sambil kita mulai saja. Monggo Bu Mukti, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih Bu Nuni. Ya, saya izin share screen dulu ya. Yeah. Oke, sudah kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa bertemu dengan ibu-ibu semua ini ya, meskipun mungkin belum banyak, tetapi tidak apa-apa, kita mulai saja.
toh nanti juga ada rekamannya ya. Hikari ini sudah punya YouTube kan ya, mestinya ya. Sudah Bu, alhamdulillah bisa ditengok di YouTube-nya. Apa-apa yang sudah kita bahas bersama, semoga nanti kan bisa nongol di sana ya. Ya, Jadi insya bisa. Allah. Ya. Oke, terima kasih. Beberapa hari yang lalu Bu Nuning ya selaku yang saya kenal di Hikari, saya belum belum paham satu persatu, termasuk Bu Wibiza kan baru sekarang ya ketemu dengan saya, menghubungi untuk bisa nggak kita bincang-bincang ya. Kalau sebagai narsum saya rasa enggak ya. Jadi di sini tentu ada banyak ibu-ibu yang jam terbangnya saya rasa jauh lebih oke lah daripada saya. Ya termasuk Bu Wibiza sendiri kan latar belakangnya psikolog, saya yakin keilmuan tentang parenting juga sudah menjadi salah satu apa namanya makanan sehari-hari beliau gitu ya. Jadi kita lebih ke sharing saja hari ini. Semoga apa yang kita niatkan ini semuanya eh, apa yang kita lakukan ini kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah ya, sebagai salah satu sarana tolibul ilmi, sebagai salah satu sarana untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Sebelumnya tes suara saya cukup jelas kah? Karena saya nggak pakai speaker sengaja Jelas dengar Ibu, sendiri ya. Oke, jelas. saya coba pakai laptop biasa aja ini. Oke. Oke. Eh, ini menjadi bahan introspeksi kita bersama sebelum ke arah tips-tipsnya. Yang praktis kita ke filosofis dulu. Sebenarnya seperti apa sih gitu ya? Yang mau kita berikan ke anak-anak kita itu seperti apa? Ya, tentu teladan kita yang utama adalah Rasulullah SAW ya dalam mendidik anak ya. Kalau di buku Tarbiyatul Aulad itu kan jelas banget ya bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk mencium anak-anak, terus bagaimana juga nanti anak-anak itu dibesarkan dengan kasih sayang, ucapan-ucapan yang harus dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan itu kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu tidak menghardik anak yatim ya, sampai kemudian juga ada di surat Al-Maun ya, yang mestinya harus kita praktekkan juga. Dan banyak lagi. Bagaimana Rasulullah melamakan sujudnya ketika salah satu cucu beliau naik di atas punggungnya. Itu kan benar-benar. Mungkin kita tidak sesabar itu sebagai seorang ibu ya, masih buru-buru gitu ya. Ini berarti banyak banget yang bisa kita pelajari dari Rasulullah, yang hatta sebenarnya Rasulullah sendiri adalah seorang laki-laki gitu kan. Ya bukan ibu-ibu tapi ternyata bisa juga menjadi figur bagaimana harus berinteraksi dengan anak. Dan wujud cinta yang lain tentunya memilih lingkungan yang baik dan kondusif ya. Lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, makanya nggak mudah kan ya kita mencari sekolah yang pas untuk anak-anak itu kan bukan sekedar sarana prasarana aja ya, termasuk di sini pendidikannya dan juga menerapkan pola asuh yang efektif. Yang seperti apa itu panjang lagi nanti kalau kita bahas. Oke. Nah, ini ada beberapa apa namanya bahan introspeksi buat kita ya. Meskipun kita sudah tahu jawabannya semuanya adalah tidak gitu ya. Menuntut anak harus ranking tinggi, terus harus nggak males gitu ya, rajin belajar, terus setiap saat harus berperilaku baik ya. Kalau semuanya baik seperti ini ya sebetulnya udah beres tugas jadi ibu ya, selesai gitu ya. Nah, justru karena memang munculnya itu fluktuatif up and down, disitulah seninya menjadi ibu. Ya barangkali seperti itu. Berprestasi tinggi itu saya pernah mendapatkan pengalaman pengalaman langsung ya. Salah satu teman anak saya itu eh, ibunya menargetkan kalau nilainya kurang dari 90 itu termasuk nggak bagus. Jadi dimarahi, kadang-kadang malah bahkan hukuman fisik, dicubit, dipukul gitu. Sampai anaknya itu akhirnya melakukan penipuan dengan cara, jadi dia selalu sigap siapa yang hari itu di kelasnya mendapatkan nilai bagus, dia tukar namanya, dihapus. Saking takutnya dengan mamahnya. Itu kan jadi masalah besar gitu ya. Artinya bisa-bisa nanti muncul ke masalah-masalah yang lain yang saya tahu kemudian anak itu juga karena beberapa kali sempat main ke rumah ya zaman dia masih kecil dulu, itu dia kleptomani gitu. Dia sangat sangat mudah untuk mengambil barang-barang milik temannya atau barang di rumah teman-temannya gitu ya. Ya mungkin itu salah satu katarsis dari ketika dia merasa tertekan di rumahnya. Alhamdulillah. Jadi memang menjadi bom waktu sebetulnya. Atau sebaliknya, kalau tadi yang versi kencengnya, ada juga yang versi terlalu bablasnya. Jadi ada sudut kanan itu sangat otoriter, ada juga yang sudut kirinya itu kalau
pola pengasuhan itu diibaratkan sebuah garis gini ya, yang justru terlalu permisif. Apa aja boleh ya, udah nggak apa-apa lah orang. Saya tuh dulu dibesarkan dengan segala keterbatasan, miskin, mau main apa-apa nggak bisa, mau makan enak nggak bisa. Udahlah terserah anak-anak sekarang mau kayak gimana gitu kan? Ada orang tua yang merasa seperti itu. Masa iya harus menderita kayak saya zaman dulu gitu kan? Ini semuanya dikasih. Kalau misalnya anaknya disalahin nggak mau gitu ya. Akhirnya padahal mungkin anaknya udah selesai berantemnya, mamahnya itu masih mau berantem aja gitu ya, masih marah-marahan, saling mendiamkan dan sebagainya. Itu ada di sisi permisifnya. Kalau pakai pola pendidikan Barat kan begitu ya. Nah, yang paling bagus demokratis gitu kan di tengah. Meskipun kalau kita sendiri pakai pola pendidikan Islam tentu ya tidak sekedar demokratis. Demokratis belum tentu oke gitu ya. Tergantung apakah sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini atau tidak. Oke. Nah, ini yang saya katakan dengan bom waktu gitu ya. Karena kita sebetulnya tidak memahami seperti apa sih mencintai anak yang sesungguhnya, akhirnya kadang-kadang kita memaksakan kehendak pada anak. Percaya deh, yang aku lakukan untuk kamu tuh baik. Kalau ibu maksa begini begitu tuh maksudnya baik. Ya maksudnya baik, tapi caranya salah gitu kan. Jadinya kesannya memaksa. Kita kan merasa sudah berbuat baik gitu ya. Yakin aja kalau nggak ada namanya orang tua itu yang mau menjerumusin anaknya ke hal-hal yang buruk. Ya betul, nggak ada. Tapi masalahnya caranya udah bener apa belum? Kan gitu ya. Sehingga kita memang biasanya cenderung kurang sensitif dan kurang peka dengan kemampuan dan kemauan terutama ya, dengan kemauan anak. Ya, itu menjadi PR kita bersama. Apakah benar itu yang disebut dengan mencintai anak? Yang akhirnya akan menimbulkan lubang-lubang yang biasanya di dalam psikologi itu, nih mungkin apa Mbak bisa juga biasa membahas ini disebutkan dengan luka pengasuhan, ya. Dan saya sendiri juga bukan orang yang bebas dari luka pengasuhan. Saya yakin setiap orang tua, setiap ibu juga memiliki itu, gitu ya, punya peluang menjadi pelaku pembuat luka pengasuhan. Nah, tinggal seberapa besarnya itu yang kemudian harus segera ditambal dengan hal-hal yang positif. Nah, ini jadi bahasa sendiri nanti tentang luka pengasuhan panjang lagi. Nah, kita juga bisa merefleksikan apa yang sudah kita alami sebagai anak-anak sejak dulu gitu ya. Dulu gimana sih cara bapak ibu itu mendidik kita, cara ayah kita, cara ibu kita gitu ya. Dulu bagaimana sih kita mendapatkan cinta dari mereka. Terus perasaan kita dengan saat orang tua mendidik kita dengan cara seperti itu kita gimana, nyaman apa enggak, apa merasa tertekan dan sebagainya, itu juga bisa menjadi refleksi buat kita, apa kita justru semakin cinta atau kita malah sebel gitu ya, kabur-kaburan ya, kesel gitu kalau orang tua memberikan nasihat, sampai kemudian kita menyadari seperti apa sebetulnya makna cinta ya, sampai kemudian apakah kita juga akan mewariskan cara yang sama, kan biasanya gitu ya. Sekolah untuk menjadi ibu itu kan nggak ada formalnya, mungkin ya semacam kayak gini aja, short course begini, tetapi biasanya seorang perempuan ketika sudah menikah ya dia alami saja menjadi ibu ya berdasarkan paling banyak referensinya adalah bagaimana dulu dia dibesarkan. Kan itu masalahnya gitu ya. Nah, sementara bagaimana dulu dia dibesarkan itu akan menjadi tanda tanya buat kita. Lebih bagus, lebih banyak bagusnya atau lebih banyak hal yang harus kita koreksi ya. Bukan berarti orang tua kita salah, tapi seiring perkembangan zaman tentu ada beberapa hal yang harus kita perbaiki lagi. Dengerin ya. Oke, ada yang masuk. Bu Nuning berarti siap-siap mute ya kalau misalnya ada noise. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita berikan kalau memang kita penuh dengan kasih dan sayang gitu ya. Eh, Hangat ya. Kehangatan ini kan nggak bisa dibikin ya. Apa namanya? Nggak bisa pura-pura. Harus benar-benar dari hati ya. Penghargaan, apakah sudah memberikan reward yang semestinya. Terus kesempatan untuk mengeksplorasi. Nah, ini juga biasanya ibu-ibu itu kan termasuk yang lebih banyak ngelarang ya rasanya ya daripada memberikan kebebasan. Gitu. Awas jangan ini, awas jangan itu, hati-hati gitu ya. Jadi kebanyakan pagar-pagarnya gitu ya. Sehingga biasanya anak agak lambat tumbuh kreativitasnya. Aturan yang fair dan fleksibel, aturan yang berlaku untuk semua anggota keluarga termasuk ibu bapaknya gitu ya. Aturan tidak hanya untuk yang anak-anaknya aja, tapi semua. Ya. Kesempatan dan waktu yang lebih banyak, boleh mendebat, boleh memberikan alasan, ya,
lingkungan dan aturan yang reguler, konsisten gitu ya. Jangan mudi ya sekarang dikasih aturan begitu, besok lagi longgar lagi ya. Hari ini nggak boleh nonton TV, besok dilepas. Hari ini nggak boleh main gadget, besok dilepas aja ya. Itu tidak konsisten dan itu cenderung nanti akan dimanfaatkan oleh anak sebagai celah untuk melanggar dari aturan. Pujian dan dorongan, nanti ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita refleksikan. Interaksi dengan kita seperti apa? Apakah banyak cerita ya, banyak main bersama atau masing-masing sibuk dengan gadgetnya gitu ya. Dan stimulasi di lingkungan kita seperti apa? Apakah anak punya teman, kalau di psikologi kan suka dihitung pakai sosiometri ya. Jadi misalnya kita di posisi tengah, temannya disukai itu siapa aja gitu kan bisa dihitung nanti. Temannya yang tidak disukai siapa aja. Guru TK juga biasanya suka saya minta untuk memetakan pertemanan di kelas dengan sosiometri. Nanti akan kelihatan anak-anak yang favorit itu siapa, yang disukai oleh semua, hampir semua temannya, atau anak yang paling tidak favorit itu siapa. Nah, di situ kita bisa memberikan treatment-treatmentnya bagaimana supaya semua anak itu bisa bergaul layaknya anak-anak ya, saling mengenal, saling menyayangi. Nah, lalu perannya seperti apa? Tentunya banyak yang bisa kita lakukan ya. Teladan. Teladan dalam arti teladan utama tentu Rasulullah ya, kembali kepada Rasulullah, tetapi paling tidak sebagai orang tua, sebagai ibu kita kan harus bisa menjadi contoh buat anak-anak kita sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kita nyuruh sholat tapi kitanya sendiri masih sibuk sama HP gitu ya. Ayo cepetan sholat, cepetan sholat. Ya, kitanya masih sebentar, sebentar, tanggung, tanggung, gitu kan? Kadang-kadang ya itu juga tentu nggak mendidik. Kalau zaman dulu godaannya belum HP, tapi kalau ibu-ibu zaman dulu masih mungkin sinetron gitu ya, drama Korea atau apalah yang seperti itu ya. Masih nonton aja kita bilang jangan banyak-banyak nonton TV, mamahnya sering nonton TV ya, nggak realistik juga. Ya. Terus harapan yang realistis. Nah, ini kan biasanya berkaitan dengan prestasi ya. Eh, Tiap anak tidak sama ya. Sehingga kita tidak boleh menggunakan ukuran sepatu yang sama. Meskipun nih umumnya orang tua itu paling gelisah kalau prestasi akademisnya kurang gitu ya. Padahal kan akademis tidak satu-satunya indikator kesuksesan seorang anak gitu ya. Kalau saya pernah zaman ada mailing list itu dulu, mailing list Yahoo kan dulu masih jaya ya. Itu ingat banget pernah kaitannya dengan multiple intelligence, pernah dapat milis itu tentang eh, apa namanya, 3 Rudy yang hebat ya. 3 Rudy yang hebat. Rudy Hoirudin. Mungkin kalau zaman saya masih ingat namanya. Tapi kalau anak sekarang nggak tahu taunya Rudy Hoirudin apa siapa. Rudy Hoirudin itu kita kenal sebagai seorang chef, ya kan? Ya berarti kecerdasannya dia di situ. Ada juga Rudi Hartono. Nah, kalau ini lebih jadul lagi ya. Kalau kalau saya Mbak Nune kayaknya masih ngalamin Rudi Hartono, sekarang udah almarhum mungkin ya, atau kalaupun hidup tentu udah kakek-kakek banget. Dia seorang pemain dan kemudian menjadi pelatih bulu tangkis yang banyak melahirkan atlet-atlet nasional kita ya. Lim Swee King dan sebagainya itu didikan dari Rudi Hartono. Nama-nama jadul tuh kalau orang dulu pasti ingat Lim Swee King, Lius Pongo gitu. Siapa lagi Bu Nune, ingat nggak? Itu banyak ya. Ada lagi satu Rudi, berarti itu kan kecerdasannya kecerdasan fisikal ya, yang si Rudi Hartono. Ada lagi satu Rudi, tetapi dia prestasi akademis. Rudi Habibie, ya, ya kan? Itu sangat akademis. 3 Rudi dengan kecerdasan yang berbeda dan semuanya menonjol, gitu. Maksud saya, janganlah kita sudah apatis duluan, sudah ngeri duluan ketika anak kita tidak terlalu cemerlang di akademis, karena banyak jalan bagi dia untuk menuju ke tingkat kesuksesannya. Saya juga pernah melihat IG-nya siapa, Oki Stiana Dewi. Kan dia 3 bersaudara ya. Ada Oki, ada dokter siapa tuh yang adiknya, ada lagi si Ria Ricis ya. Ria Ricis itu termasuk yang paling tidak berprestasi secara akademik. Hampir tinggal kelas beberapa kali. Pokoknya setiap kali ujian tuh ibunya khawatir gitu. Aduh, ini anak nggak bisa apa enggak. Tetapi kita lihat sekarang tiga-tiganya kan sukses ya. Termasuk kalau dari sisi finansial mungkin malah Ria Ricis itu melebihi dari Oke gitu ya. Artinya dia menemukan jalannya sendiri kalau memang dia konsisten di situ. Oke, itu kaitannya dengan harapan ya. Jadi tentu harus realistik sesuai dengan eh, kemampuan anak. Kontak fisik, sentuhan, psikologis ya. Ini tidak hanya
kualitasnya tapi juga kuantitas, sering memeluk ya, sering mencium dan seterusnya, menyampaikan pesan secara positif, asertif ya, tidak menyalahkan, tidak blaming ya, tidak sebentar-bentar menyalahkan. Kalau lagi sedih ya sampaikan sedih, tidak apa-apa, tetapi asertif gitu ya. I am okay, you are okay. Ya, jadi semuanya oke, bukan I am okay, you are not okay. Itu berbahaya. Juga memiliki rasa humor. Nah, ini harus sering dilatih juga. Bisa latihan. Memang kadang-kadang ada tipe-tipe kita mungkin yang cenderung serius. Aduh, saya tuh susah humor kalau sama anak-anak. Ya, cari ya, cari cari celah. Saya ingat banget zaman kecil saya, bapak saya bukan bukan orang yang gampang humor, tetapi ada masa-masa beliau itu apa namanya? Membangun kedekatan itu dengan tebak-tebakan, gitu ya. Jadi tebak-tebakannya itu kalau orang Jawa tuh bilangnya sopo mengameng weruh gitu ya. Siapa yang lihat apa gitu ya. Jadi cepet-cepetan. Oh, toke apa padahal ya gitu-gitu aja kan simple gitu ya. Atau bapak saya itu hobi mendongeng ya. Dia mendongeng itu serbet serbet makan itu bisa jadi aneka macam hewan ya. Kadang cucurut, kadang kelinci gitu ya. Atau dengan permainan jari tangan, boneka tangan di bayangan itu kan kita suka main ya. Kalau yang paling gampang ini kan yang gini nih kambing. Itu kan kita nggak pernah hampir nggak pernah main itu lagi. Mungkin dulu mendongeng dengan bayangan di dinding itu menjadi menarik karena dulu kan masih pakai lampu teplok ya. Bu Nuni mungkin ngalamin nggak? Kalau saya masih ngalamin. Jadi memang pasti ada bayangan di dinding. Kalau listrik kan sekarang cenderung cetar gitu kan. Nggak terlalu banyak bayangan yang bisa kita hasilkan. Dan ternyata ada hikmah di situ ya dengan keterbatasan. Artinya media itu tidak menjadi faktor kunci, tetapi yang menjadi faktor kunci adalah waktu kita untuk bersama gitu ya. Terserah caranya dengan bagaimana. Lingkungan belajar dan material yang aman, menarik, positif bagi anak. Ya seperti tadi ya, kalau zaman dulu nggak ada teplok ya, nggak ada listrik ya, dengan yang ada bisa belajar. Kalau sekarang sudah macam-macam, justru juga jangan sampai lingkungan itu menenggelamkan anak-anak sampai lupa kepada interaksi yang seharusnya dengan sesama manusia gitu ya. Misalnya dengan gadget terlalu lekat nanti malah jadi nggak suka ngobrol gitu ya. Ketemu sepupunya cuman hahem-hahem aja awalnya sebentar ngobrol habis itu masih masih sibuk dengan gadgetnya. Saya mengamati itu terjadi ya di anak-anak kita itu. Jadi nggak kayak dulu kan main bareng gitu ya. Kemana-mana bareng, main apalah yang sifatnya motorik halus, motorik kasar. Sekarang masing-masing sibuk dengan gadget. Ini juga perlu kita atur, makanya perlu disiplin di sini ya. Sesuai perkembangan anaknya, ada batasan-batasan yang harus kita apa namanya kita beritahu ke anak-anak yang boleh mana, yang tidak boleh mana, gitu ya. Nah, ini dari versi Islam seperti ini yang juga harus kita kenali dulu ya bahwa peran kita itu adalah yang utama tentu adalah akidah dulu ya. Ini apa? Sesuai dengan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub ya dalam surat apa itu? Surat Al-Baqarah ya, yang agak belakang itu yang ma ta'buduna min ba'di Rasulullah. Nabi Yakub mengatakan seperti itu ketika hampir sekarat ya. Apa yang akan kalian sembah anak-anakku min ba'di kalau aku meninggal? Min ba'di sesudahku maksudnya sesudah dia mati. Pertanyaan orang tua yang sangat mengkhawatirkan akidah dari anak-anaknya kalau dia meninggal gitu ya. Ini bagus banget. Bukan tanya mata kulu nami berarti apa yang nanti kamu makan kalau aku mati gitu ya. Tapi mata butuh apa yang akan kalian sembah. Dan dalam Al-Quran itu kemudian dijawab kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah gitu. Artinya ya Allah gitu ya. Nah, Masya Allah itu sebetulnya pertanyaan yang sangat mendasar. Bukan khawatir nanti dia itu akan keleleran, akan miskin seperti apa, tetapi bagaimana akidahnya kalau anak-anak itu kita tinggal. Apakah masih rajin mendoakan gitu ya. Bahkan kalau kita kembali lagi ke paradigma doa yang sering kita berikan ke anak-anak supaya apa? Mendoakan orang tua kan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Kadang-kadang kita bahagia gitu ya. Bukan kadang-kadang. Kita biasanya bahagia banget ya. Kita didoakan dengan seperti itu. Tetapi coba kita maknai doa itu. Sebetulnya doa itu doa bersyarat loh. Bukan doa yang otomatis gitu. Enggak kayak Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang itu kan otomatis kita dapatkan kan. Maha Pemurah dan Maha Penyayangnya itu. Tetapi ini Robbi firli wali walidayya warhamhuma ya, berikan rahmat kepada mereka berdua warhamhuma kama robbayani shaghira ya, sebagaimana mereka telah robbayani mendidik saya
Sogiro, ketika waktu kecil. Artinya jika maka, jika saya sudah dididik dengan benar, rahmatilah mereka. Kalau dididik nggak benar, ya nggak berhak gitu loh. Jadi doa itu doa bersyarat sebetulnya. Doa yang seharusnya juga bisa menjadi motivasi buat kita. Kita sudah mendidik anak kita dengan benar apa belum? Nah, kalau belum benar ya sebetulnya doa gitu nggak mempan gitu. Sudah didoakan 100 kali pun nggak kepake ya. Nah, kalau kita kembali ke Al-Quran, posisi ayat yang mirip dengan itu, Robbi firli wali walidayya, itu kan ada di dua tempat. Yang pertama yang ada di surat Luqman itu, yang kedua di Al-Ahqaf. Kalau mau dicek ya, saya lupa ayat berapa, ayat 10 kalau nggak salah. Hatta idza balagha asyuddahu arba'ina sanah, sampai mereka itu berumur arba'ina sanah, 40 tahun, kemudian mereka berdoa seperti itu. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa dampak dari pengasuhan yang sudah kita lakukan itu, test case-nya itu waktu umur 40 tahun. Jauh banget loh. 40 tahun itu udah punya anak kan rata-rata. Itu bukan hanya ketika dia menikah. Artinya bahwa dia itu sudah dididik untuk sholat, tidak bolong-bolong, dengan akidah yang benar, dengan prinsip hidup yang benar, dengan akhlakul karimah. Itu tesnya nanti sampai 40 tahun. Doanya masih sama nggak? Ya. Nah, itu Masya Allah ya. Hatta idza balagha asyuddahu arba'ina sanah qala rabbi zi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya, ya, kepadaku wa ala walidayya, ya. Nanti dilihat aja, dicek ya di surat Al-Anfal. Jadi Masya Allah sampai kebayangnya seperti itu. Jadi apa ya? Seringkali kita merasa, wah tenang, saya sudah masukin anak ke TPQ, saya sudah mengajarkan ini itu, tapi itu masih pondasinya zaman kecilnya. Nanti dilihatnya waktu usia 40 tahun itu masih doa yang sama apa enggak? Karena waladun solihun yad'ula, ini saya jadi agak melenceng dari sini, tapi saya perlu menyampaikan ini nggak apa-apa ya. Bahwa dalam hadis yang dikatakan 3 amal tidak terputus, itu salah satunya kan waladun solihun yad'ula, ya. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Terminologi itu menunjukkan bukan namanya anak soleh itu yang mendoakan, itu artinya yang lainnya ini udah beres, bahwa dia punya akidahnya selamat, bahwa ibadahnya sudah benar, bahwa dia akhlaknya korimah gitu, baru kemudian dia mendoakan. Jadi nggak mungkin ada seorang anak rajin mendoakan tergolong anak soleh, sementara yang wajib-wajib belum beres gitu. Artinya yang wajib-wajib ini beresnya dari mana? Dari tarbiyatul aulad yang diberikan oleh orang tuanya sejak dia kecil itu. Makanya ketika di Al-Ahqaf dikatakan sampai dengan 40 tahun dia masih berdoa begini-begini, artinya konsistensi dari pondasi-pondasi pengasuhan yang ditanamkan sejak kecil, gitu ya. Dan juga pemikiran intelektual yang matang. Kita lihat Rasulullah juga sangat memperhatikan ini ya, bagaimana kita juga bisa belajar dari siapa? Imam Syafi'i misalnya, sejak kecil sudah banyak melahap kitab-kitabnya, tertib dan rapi dalam segala urusan. Ini kan semuanya ciri-ciri kepribadian Muslim yang mau tidak mau harus kita berikan gitu ya. Memanfaatkan waktu dengan baik, manajemen. Kalau di pepatah Arab kan mengatakannya al-waktu kasyayf. Ya, kalau orang Barat karena materialistis kan waktu adalah uang, time is money. Tapi kalau orang Arab al-waktu kasyayf. Eh, waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak bisa manfaatkan dengan baik, waktu yang akan membunuh kita. Tahu-tahu udah sekian tahun kita lewati tanpa apa-apa gitu ya. Waktu kesyai. Mengenali, memotivasi dan mengelola emosi diri dan emosi anak ini juga perlu ya. Saya yakin kita semua bukan dalam kondisi yang terus baik-baik saja ya, pasti ada masalah. Dan saya percaya betul setiap rumah tangga itu ada ceritanya ya. Cerita sedihnya gitu ya. Nah, tinggal kita tahu apa enggak. Artinya kalau kita mau banding-bandingin ya kebetulan yang kita tahu mungkin yang pas lagi manis-manisnya kan, biasanya gitu ya, kayak kayak filosofinya Pak Paraden kan. Kalau yang buruk disimpan aja, kalau yang baik disampaikan gitu ya. Jadi cerita di sosmed, di Facebook, ini kan yang senang-senangnya gitu. Nggak tahu aja di belakangnya berdarah-darah gitu ya. Sehingga sebenarnya setiap rumah tangga itu pasti memiliki masalah gitu ya. Tinggal kita tahu apa enggak, dan yang kita tahu bagi orang lain yang berkaca biasanya yang baik-baiknya aja gitu ya. Nah, sehingga mengenali emosi diri ini sangat perlu kita lakukan supaya kita juga tidak blaming pada anak-anak. Pasti ada saatnya loss of control ya, tetapi itu bisa nanti diperbaiki lagi ya. Dan optimis, yakin betul dengan kemampuan doa kita gitu ya. Salah satu bentuk optimisme kita karena kita punya Allah ya, sehingga kita yakin betul bahwa apapun masalahnya nanti seorang anak itu insya Allah akan didapatkan solusinya dari Allah.
Jadi kuncinya doa dan kesabaran kita ya. Ini pas pandemi ini saya kebetulan banyak banget mendapatkan curhatan dari beberapa orang tua yang macam-macam ya. Ada yang tiba-tiba anaknya DU, kalau udah kuliah di tempat yang bagus di sana, misalnya di ITB, tiba-tiba DU selama pandemi kemarin. DO-nya kenapa? Pas dilacak-lacak lagi karena dia itu nggak ikut ujian, bangunnya kesiangan. Beberapa kali nggak ikut ujian, bangunnya kesiangan, akhirnya nilainya keluar gitu. Kan hal yang sepele ya, mahasiswa kok bangun kesiangan sampai nggak ujian beberapa kali itu kan aneh. Tetapi mungkin pas masa rebahan kemarin itu menjadi hal yang sulit dihindari oleh anak-anak kita. Kebiasaan melek malam, anak-anak kita itu kan kalau tidak diawasi kan cenderung main sama gadget, nokturnal kan. Aja sampai hampir pagi, akhirnya waktu tidurnya kurang. Ya tidak nyunah lagi, sehingga waktu siang, waktu bangun kesiangan. Ada juga yang mogok sekolah, anak sudah lama di boarding, tiba-tiba karena sempat dipulangkan ya anak-anak boarding selama masa pandemi itu kan kita pulangkan, nggak mau balik lagi, bener-bener nggak mau balik, pokoknya nggak mau, akhirnya harus homeschooling. Itu juga protesnya luar biasa tuh, sampai yang saya ingat itu apa namanya, sampai manggil ayah ibunya itu Anda, coba Anda, jadi nggak mau ayah atau ibu. Jadi Anda bagaimana, astagfirullah gitu ya. Tapi ya sudah, ya kalau dimarahi kan tambah jadi. Jadi ya banyak-banyak doa saja. Alhamdulillah selesai juga itu sekolah SMA-nya dengan homeschooling. Dan sekarang bisa juga kuliah gitu ya. Eh, Jalan tiap anak nggak akan sama. Tetapi ya sudah ditelateni aja, nanti insya Allah akan sampai pada ujungnya. Nah, ini contoh ya bagaimana kita berkomunikasi untuk anak-anak. Karena saya anak usia dini, yang jadi contoh yang anak kecil ya. Tapi sama aja. Artinya gini, kalau anak dewasa atau anak remaja kan biasanya tingginya udah mirip lah ya. Kalau anak-anak kan tingginya jauh. Nah, ini yang atas ini yang salah gitu ya. Cara komunikasi yang salah. Ini push ke bawahan kalau seperti ini. Gitu ya. Harus turun. Makanya kenapa kursi di TK itu kecil-kecil termasuk untuk gurunya ya, supaya ini duduk sama tinggi. Bahkan kadang-kadang anak-anak duduk di kursi, gurunya glesor di bawah supaya matanya sejajar gitu ya, supaya anak-anak nyaman ya dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ini juga perlu kita pelajari bersama. Nah, ini menarik. Saya mendapatkan ini dari Bu Eli Risman pada waktu itu dan menjadi catatan saya bersama ya. Apa tentang neuroscience ya, kalau mau dibaca lagi di riset-riset neuroscience seperti ini. Awalnya itu ada 10 triliun sel otak anak kita. Tetapi seiring perjalanan waktu, biasanya yang separuhnya itu mati, gersang ya, meranggas gitu loh kalau orang, kalau apa, hutan jati. Kenapa meranggas? Karena pembiaran atau karena kekerasan. Kekerasan seperti apa? Nah, bawahnya ini ya. Dengan satu kali bentakan atau omelan, putus 1 miliar. Alhamdulillah. Ya. Dengan satu kali cubitan atau pukulan, putus 10 miliar. Masalahnya, berapa kali kita melakukan ini? Ya, sehari sekali, sehari 2 kali, ya. Ibu-ibu apalagi kalau waktu pagi. Waktu pagi itu kan waktunya ibu-ibu pada, mohon maaf nih, kadang-kadang nggak tahan untuk, nggak senam mulut ya, senam mulut ya. Cepetan, cepetan gitu ya. Keburu telat. Apalah, lambat banget sih ini ya makanya dan sebagainya. Akhirnya banyak hal yang seharusnya itu menjadi momen momen untuk apa, menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik, makan sendiri dan sebagainya, bubar semua. Oh, sini suapin aja gitu kan. Sambil ngomel-ngomel gitu ya. Subuhnya telat diomelin lagi gitu ya. Padahal waktu bangun itu ya nyawanya, kalau orang bilang, orang Jawa bilang orang genep gitu ya. Nyawanya belum utuh, belum kumpul, udah diomel-omelin, ya percuma gitu ya. Tapi justru arahnya ke perkembangan otaknya ini. Makanya banyak temuan, banyak riset yang mengatakan 5 triliunnya itu kemudian hilang. Ya, karena proses yang tadi. Ya kalau sehari membentak, berarti seminggu 7 kali. Emang yakin cuma sehari membentaknya gitu ya. Kalau setahun 365 kali putus ya, kali 1 miliar gitu. Tetapi ada kabar baiknya. Ini kabar baiknya begini ya. Satu kali pujian pelukan itu akan membangun kembali kecerdasan otak itu ya, lebih banyak. Cuma masalahnya nggak boleh ini, nggak boleh apa ya, habis cubit maaf ya, sini dipeluk, habis aduh panjang pelukan ya, itu rusak juga ya, konslet kalau seperti itu ya. Jadi artinya ini sebagai hiburan, tetapi juga jangan menjadi tenang. Toh nanti balik lagi kalau aku memuji, toh nanti balik lagi kalau aku meminta maaf, tetap nilainya tidak akan sama antara
Yang tidak terjadi dengan yang sudah terjadi kemudian minta maaf itu kan beda ya. Sama seperti paku yang tertancap di tembok kan. Kita sudah sering mendapatkan analogi ini ya. Meskipun sudah dicabut pakunya, sudah dihalusin, tetap aja temboknya bopeng. Ya. Meskipun sudah ada minta maaf, tetap saja kejadiannya itu tidak terlupakan. Kalau di The Course itu jadi lagu itu. Forgiven not forgotten ya. Dimaafkan tapi nggak dilupakan itu karena udah kandungannya di situ ya, nggak bisa dibuang lagi. Nah, ini nanti silahkan dipelajari ya. Ada beberapa komunikasi yang ini semuanya masuk kepada kekerasan sebetulnya. Kekerasan verbal, perundungan verbal tuh semuanya masuk di sini. Bully ya. Siapa yang membuli? Orang tua. Ya, jadi bully itu tidak harus dari sesama teman, tetapi juga bisa oleh kita ya. Penolakan cinta, ini contoh kalimatnya seperti ini. Ini kadang-kadang karena kita niatnya memotivasi anak, keluar itu pembulian seperti itu. Kamu kayak gini aja kok cuman soal gampang begini kok cuma dapat 7 sih, harusnya kan bisa semua dan sebagainya ya. Atau menyalahkan ya. Atau membuat malu. Lagi kumpul-kumpul sama ibu lainnya nih, contohnya nih si Ade ini masih suka ngompol nih. Iya nih padahal udah gede atau oh ini nih ya udah TKP tapi suka masih bawa dot kemana-mana loh kalau di rumah bu guru, kalau di sekolah mah malu. Nah, itu kan ya udah malu sebetulnya dikituin ya. Nah, dan sampai dengan yang terakhir, sampai dengan eh, yang paling bawah itu ya. Nah, ini semuanya bisa kita jadikan bahan introspeksi bagaimana sebenarnya kita harus menjaga ucapan-ucapan kita. Saya ingat banget TK mana ya? TK Istiqlal. Itu kan di sana ada Buni Bras ya yang menjadi pendiri TK Istiqlal. Itu sampai kayak bikin buku panduan loh. Eh, do and don't say ke anak. Apa saja yang harus diucapkan oleh orang tua, apa saja yang nggak boleh diucapkan oleh anak, oleh orang tua maupun oleh guru. Ada bukunya sampai dibegitukan ya supaya tidak sering terjadi ucapan-ucapan yang salah. Ya nomor 10 nih misalnya. Ini kan seolah-olah oke banget gitu kan. Kok kamu tega sih berbuat begini padahal ibu sudah ngasih kesempatan kamu loh sebenarnya. Ibu sudah baik sama kamu, ibu sudah ngasih kamu kesempatan untuk ikut les ini kok kamu kayak gini sih. Seolah-olah kan sekedar ucapan sedih gak nyaman, tapi ini sebetulnya berbahaya juga gitu ya, membuat anak merasa tidak nyaman gitu ya. Nanti ada caranya sendiri. Oke, ini nanti silakan. Saya sampai jam berapa Mbak Nuning? Ibu, kalau di jadwal 17 lebih 15 itu selesai. Tapi monggo aja, Ibu Ini sudah materi mau setengah mungkin 6 ya? Jam berapa sih? Oh, setengah 5. 7, sekarang 16.38. Monggo Seharusnya kalau saya sampai jam 16.30. 17.15 selesai. Itu sama pertanyaan. 16.15. Oke. 17.15 sama jawab pertanyaan Ibu. Oke, oke ya. Ya nggak usah sampai selesai deh. Nggak apa-apa, nanti kita bahas. Ini menarik lagi. Saya juga mendapatkan ini dulu di mailing list, tapi saya simpan karena ini efek dari tadi teriakan-teriakan tadi ya. Ada di penduduk Solomon di Pasifik Selatan sana. Kalau mau nebang, mungkin teman-teman sudah pernah melihat pohon beringin kan ya? Kan kebayang tuh kalau nebang pohon beringin sama bandingin sama pohon rambutan jauh beda kan ya? Akarnya itu loh kan udah ruwet begitu. Bayanginlah pohon besar di hutan itu yang harus ditebang itu pohon beringin. Ternyata kalau cuma langsung ditebang ya pakai alat apapun itu nggak mempan. Mereka itu banyak alatnya yang nggak bisa dipakai. Akhirnya caranya seperti itu ya. Para laki-laki itu setiap hari keliling membuat lingkaran pohon di pohon itu sekitar itu dan setiap hari berteriak kencang selama kurang lebih 40 hari. Ajaibnya pohon itu lama-lama nanti akan mengering, rontok dan mudah untuk ditebang. Nah, ini pohon aja ngerti gitu ya. Kalau diteriakin dia stres gitu ya. Apalagi otak anak, apalagi hati anak gitu ya. Orang pohon aja yang seolah-olah kita kan kadang-kadang mengatakan benda mati, padahal dia benda hidup ya. Dia punya jiwa. Makanya kan kalau kita baca di siapa tuh yang The Miracle of Water itu ya, yang orang Jepang kan sambil nyirami pohon diajak ngomong itu kan ada caranya ya. Itu ternyata lebih subur gitu ya. Jangan ini juga sih apa namanya nggak keras-keras juga nanti oh itu Bu Nuning mulai kapan jadi kayak gitu ngomong sama pohon gitu ya. Tapi bicara-bicara yang seperti itu memang ternyata efektif gitu ya untuk sesama makhluk hidup. Nah, ini saya ambil sisi yang
kebayanglah kalau itu kita lakukan kepada anak-anak, kita teriakin setiap hari apa yang terjadi dengan kondisi mentalnya, apa yang terjadi dengan kondisi pikirnya, ngeblank ya, bolak-balik diteriakin lama-lama ngeblank. Nah, ini saya rasa sudah nggak perlu karena sudah kaitannya dengan yang lain. Saya cukupkan dulu, mungkin Bu Nuneng silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh? Oke, terima kasih banyak Bu Mukti. Mungkin bisa disambung dengan pertanyaan ya. Ya, Masya Allah ilmunya ya Bu Mukti ya. Dengan pengalaman, dengan ilmu, jadi apa bertambah-tambah lah ininya ya. Jadi dipraktekkan juga, Insya Allah ya. Ya, sebagai info Bu Muti ini sama-sama dengan saya sebagai wali murid di SD Alif Mah ya Bu ya, kemudian di Asifa Subang gitu ya. Kemudian saya akrab dengan beliau itu karena sering saut-sautan di Facebook atau di IG. ketemunya jarang, tapi sering saut-sautan di Facebook. Ya. Ketemunya baru berapa kali ya Bu? Ya monggo silahkan. Monggo silahkan. Kalau mau langsung boleh langsung open mic atau silahkan boleh di chat untuk bertanya kepada Bu Mukti. Mumpung-mumpung ini kesempatan langka. Jadi apa? Ibu kita ini sibuknya, masya Allah ya. Semoga selalu sehat ya Bu ya. Ini sedang berikhtiar untuk apa? Pengobatan ya, terapi dengan berbagai Ya. macam terapi. Insya Allah ya semoga segera sehat. Boleh silahkan di chat ya Ibu-Ibu. Bu Silahkan, Mukti boleh di ini chat, boleh berbicara langsung. ya Monggo. silahkan. Bu Mukti ini karena apa? Dulu S1-nya di 3 tempat ya Bu. Insya Allah. Jadi Mau dong, Bu. pengalamannya luar biasa. Oke, silahkan. Ini ada Bu Purwanti dari Rempoa. Silahkan langsung ya Bu Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu. Bu, yang akan saya tanyakan, kebetulan saya punya anak 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang pertama itu udah Diman 4, kelas 12, yang kedua kelas 10, yang ketiga udah kelas 8. Waktu dulu gitu ya, istilahnya kayaknya kebayang waktu kecilnya, karena kan beda-beda 2 tahun ya Bu, pasti kan ada bentakan, teriakan gitu pasti ada gitu. Pokoknya saya sadarin sendiri gitu, karena memang repotnya ngurusin 3 anak berdekatan gitu kan. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu disadari sendiri gitu kan, bahwa nggak ada baiknya seperti itu. Nah, jadi kondisinya itu yang sekarang sih ya alhamdulillah ya udah besar-besar ya Bu. Cuman memang dari secara apa, memang iya maksudnya kalau kalau suami kan memang nggak mengizinkan untuk anak-anak tuh pesantren gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Ya. bagi saya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi kayaknya secara ini agama gitu ya, maksudnya kurang, tapi alhamdulillahnya selalu apa, suami itu memang kebetulan nggak ikut UPA juga Bu, jujur gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah banyak ya, Hanif lah gitu, banyak belajar gitu ya. Jadi dia kadang sampai bilang gini, Umi itu jadi tanggung jawab Abi katanya. Jadi dibilang jangan suka ngumpul-ngumpul sama orang-orang. Jadi perempuan itu apa namanya, enak karena dosanya kan memang ditanggung karena sama suami gitu kan Bu ya. Nah, jadi ini yang mau saya tanyakan tentang, kebetulan nih anak saya kadang abinya suka nggak sabaran sebenarnya sih, secara ini saya lihat seperti itu gitu kan. Tapi karena entah kondisi di perjalanan ketika pulang kerja atau apa, jadi kadang pengennya tuh mungkin anak yang sempurna atau kayak baik gitu ya. Nah jadi tuh kayak anak pertama nih Bu, kemarin tuh sempat kelihatan ada foto sama ini, tapi terus habis itu langsung dinasehatin sih, kamu tuh kelihatan rambut satu aja keluar tuh udah neraka buat orang tua katanya gitu kan. Jadi istilahnya emang udah alhamdulillah sih nutup aurat gitu kan. Cuman kebetulan pergi itu kan karena nggak bilang, terus ada foto itu siapa gitu-gitu, tapi dijelasin orang cuman temen doang gitu. Jadi kan kita nggak tahu. Insya Allah sih kita selalu mendoakan mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu ya Bu, secara ini gitu. Nah cuma yang laki-laki yang agak susah Bu, soalnya apa namanya, dulu tuh
sering juga memang ya namanya yang laki satu gitu kan kadang emang nggak nurut gitu-gitu. Nah sekarang tuh lebih sering sama kawan-kawannya gitu mainnya gitu di kelas 8 tuh, jadi yang agamanya yang kurang, jadi kayaknya Qurannya segala macam. Jadi solusinya seperti apa gitu ya yang sudah besar ya, tapi memang kayaknya sih belum balik Bu untuk bisa mengembalikan biar mereka tuh apa ya, maksudnya anak saya tuh yang ketiga itu inilah maksudnya baik, maksudnya mau belajar agama gitu loh, maksudnya bisa ya Al-Qur'annya bagus gini-gini, itu gimana Bu baiknya Bu, atau privat dengan guru atau gimana? Itu aja sih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi curhat. Oke, nggak apa-apa. Bu siapa? Bu Pur tadi ya? Iya. Ini mungkin sama anaknya ya, Hafsatul Mutia. Karena di sini masih Oh iya nama. betul, itu anak saya Bu. Iya ganti nama. Memang anak laki-laki berbeda ya, dia lingkungan lebih luas, terus mungkin cobanya lebih berani ya daripada anak perempuan gitu ya. Ya memang kembali ke tadi sih, namanya melakukan kesalahan ya tidak apa-apa sepanjang memang itu masih dia pahami, terus kemudian nanti dia perbaiki. Artinya ketika diingatkan kalau itu sebuah kesalahan, dia tahu bahwa dia perlu memperbaiki itu. Saya sendiri pernah kok, anak laki-laki saya yang ini yang masuk Bu Nuni tahu ya, Hiban ya. Hiban itu pernah kejadian ngerokok. Anak sekarang kan begitu ya, coba-coba mungkin ya merokok. Itu saya tanya, kan tidak mungkin juga langsung saya blaming gitu ya. Tahu nggak hukum merokok itu apa sebenarnya? Kalau yang kita yakini gitu ya, meskipun di banyak versinya gitu ya. Itu haram loh, Dek. Kalau misalnya dari awal kamu tahu itu haram, kira-kira kamu mau coba-coba nggak? Ya enggak, kan haram gitu ya. Jadi ternyata karena dia melihat orang-orang pada merokok boleh aja gitu ya. Kenapa kok di pesantren kalau ngerokok kok jadi masalah gitu kan? Dia merasa seperti itu. Terus saya luruskan, ya nggak bisa. Itu buat ayah sama ibu itu barang yang haram, jadi harus dihindari gitu ya. Nah, baru ke situ kemudian terus sekarang rasanya apa kalau seperti itu gimana? Iya, nggak mau lagi, nggak mau coba-coba lagi gitu ya. Jadi memang dialog itu yang harus kita bangun ke anak-anak. Dan anak laki-laki cara dialognya akan berbeda dengan anak perempuan, Bu Pur ya. Kalau anak laki-laki itu nggak mau ada depan begini. Oh iya. Kalau ada depan begini itu seperti terdakwa. Itu ada bukunya seperti The Rising Boys untuk anak laki-laki. Dia maunya itu ke samping, di samping kita. Jadi misalnya lagi makan, dia ada di samping kita ngobrol. Kalau anak perempuan kan enggak, kita peluk sebentar langsung keluar semua tuh air matanya, ininya gitu ya. Sambil nanti keluar. Anak laki-laki itu agak lama dulu loadingnya. Ya kayak kalau mesin itu mestinya diesel lah ya, lambat gitu ya supaya kita bisa keluar ini. Karena biasanya kalau ditanya-tanya, ya termasuk Iban tuh kalau saya tanya, misalnya jadwalnya telepon karena memang secara fisik kita nggak ada di situ, apa kabarnya Dek? B aja. Ya, B aja. Selalu begitu, B aja, B aja. Ya, harusnya akhirnya kita yang harus menggali terus. Oh, ini gimana? Ini gimana? Enak nggak gini-gini? Kita namain istilahnya ya. Kalau istilahnya Bu Risma itu dinamain. Perasaannya itu kita namain. Tebak-tebakan jadinya. Tapi nggak apa-apa. Kita mulai dengan itu, nanti lama-lama udah cair, keluar juga. Oh iya Bu, kemarin gini-gini gitu. Tapi memang harus kita nyaman dulu. Lama ngangetinnya tuh lama, ngangetin emosinya tuh lama. Nah, kalau sudah, ya tadi, dan tidak boleh serius, benar-benar cuma tanya jawab begitu. Jadi harus disambi kalau anak laki-laki itu. Sambil sama-sama cuci piring, sambil sama-sama apa tuh namanya nyiram tanaman yang ke samping, sama-sama samping, atau mungkin malah belakang-belakangan. Gimana Dek kemarin tuh? Gimana Mas kemarin? Nah itu enak itu keluar. Tapi kalau terus kita ke kamarnya, kita duduk, terus kita ibu pengen dengar cerita. Enggak ada yang keluar dari mulut dia, mampet gitu ya. Karena dia merasa seperti terdakwa kalau anak laki-laki dibegitukan. Beda sama anak perempuan. Kita deketin kamarnya dia, biasanya adalah yang dia sampaikan lebih senang. Berdua-dua seperti itu. Jadi anak laki-laki butuh kenyamanan yang paralel istilahnya kalau bahasa saya. Menyamping seperti itu baru dia akan banyak bercerita. Nah, kalau kemudian ternyata ada kesalahan dalam perilaku mereka, kalau saya sih prinsipnya ya selama itu masih bisa diperbaiki nggak apa-apa gitu ya. Dulu apa yang kakaknya kedua mungkin Bu Nuni juga tahu ya, Adin juga pernah dihukum, mendapatkan hukum
indisipliner di boardingnya, ya saya ingat itu juga karena kedapatan, ya biasa ya namanya anak-anak, kedapatan ini sebetulnya kalau menurut versi dari guru-gurunya gitu. Sebetulnya nggak sengaja ketemu di mall sama yang anak-anak putra, itu kan jadi masalah. Dan ternyata mereka itu suka, biasa kan anak-anak segitu usianya suka dijodoh-jodohin gitu loh, ini sama ini. Nah, kebetulan yang ketemu itu memang ceng-cengannya gitu lah. Nah, Iya, jadi kesannya seolah-olah dan sengaja untuk bertemu di mall gitu ya. Jadi akhirnya kena hukum pelanggaran disiplin. Nah, seperti itu kita sikapi dua sisi ya. Pertama memang itu perlu kita luruskan. Yang kedua, kalau saya ya masih bagus lah, normal gitu kan. Karena zaman sekarang SSA itu kan udah banyak gitu ya. Senang sesama perempuan, senang sama laki-laki. Kalau misalnya masih ada, Bu, si itu cakep sih ini, ya berarti masih normal, alhamdulillah. Ya oke aja, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu bahwa eh, sekolah itu, kita itu takut kita tidak melakukan itu bukan karena itu aturan sekolah, tapi kita tahu bahwa seorang Muslim itu batas-batas pergaulannya begini begini gitu ya. Kamu senang banget sama orang nggak apa-apa, yang penting dia apa, dia tahu kamu senang ya nggak masalah, yang penting nggak jadi terus misalnya jadi ya jalan bareng ya nggak apa-apa gitu. Masing-masing senang, tahan aja gitu ya, tahan aja, itu sebagai rasa buat kita pribadi. Itu dialognya lama ya dengan anak-anak. Nah, semoga ini membantu ya Bu Puri ya. Jadi memang harus banyak dialog sih intinya ya. Oke, ada lagi? Bu Pur sudah terjawab Bu atau Prapti ya? masih ada pertanyaan lagi? Oke, Bu Pur sudah ya. ah, Ini Bu makasih. Prapti. Sama-sama. Betul Ibu. Jadi tetap ya meskipun niatnya, eh, tapi kalau ini yang seperti apa contohnya? Mungkin saya butuh contoh ya. Kalau bercanda dalam arti ngagetin ya, ngagetin kan kesannya cross biar gitu ya nggak masalah kan, fokusnya bercanda. Tetapi artinya kalau yang memang sifatnya bentakan gitu ya, kalau yang model-model dikagetin seperti itu sih oke, oke aja gitu kan. Memang anak-anak juga ciluk ba itu kan keras kan, ciluk ba banyak kan keras ya, tidak apa-apa karena dalam konteks bercanda, malah termasuk permainan yang perlu dilakukan untuk anak-anak usia di bawah 1 tahun kan, bagaimana dia mengenal sekelilingnya biasa dengan permainan. eh, Kalau sekedar bercanda oke aja, tapi kalau sudah menjurus kepada eh, nada tinggi gitu ya, nada tinggi yang tidak maksudnya bercanda, yang sifatnya serius atau pintu dibanting jeder gitu, itu pasti ada pengaruhnya gitu ya. Makanya kita diminta untuk santun ya, berbicara di depan anak. Maksudnya seperti itu. Kalau yang lebih besar lagi misalnya ngompol terus diomelin gitu ya. Aduh apa masih habis nih ngompol mulu gitu ya. Itu kan seolah-olah kita sebenarnya sedang mengomel ke diri kita sendiri. Tetapi tetap saja yakin saja bahwa itu pun akan masuk ke memori anak kita gitu ya. Mau salah siapa sih ngompol? Nggak ada yang salah kan gitu ya. Padahal kita maksudnya kesal sama diri kita sendiri, tetapi hati-hati dengan ucapan-ucapan kita ya. Makanya saya ingat betul yang siapa? Asudes ya kalau tidak salah, yang akhirnya apa, ibunya itu kan saking keselnya kan ngomongnya, ih nanti kamu kalau besar jadi imam Masjidil Haram gitu kan. Ketika Asudes ini sering banget apa namanya, ngurusuin makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya gitu, ada yang kena kasih pasir gitu ya. Tapi gemesnya kita, ucapan kita itu harus gemes yang positif. Nah, itu yang PR besar buat kita. Masya Allah, nanti jadi hafizah gitu ya. Jadi jangan sampai dikutuk gitu ya. Bahaya. Karena lidah ibu itu, ucapan ibu adalah doa. Ya semoga membantu ya Bu Prati. Sekilah, Bu. Ya sama-sama. Masih ada lagi? Yuk, yang lain yuk, silahkan. Ya, Bu. Anak pertama ya Bu khususnya, saya juga ngalamin ya untuk anak pertama karena masih kurangnya ilmu ya. Jadi sekarang seperti merasa eh, dosa pengasuhan. Ada juga psikolog yang tidak boleh ngomong tuh Bu, dosa pengasuhan. Siapa ya kemarin Ustadz siapa? Ya jadi kayak ada kesalahan gitu, kesalahan pengasuhan gitu ya untuk anak pertama. Tapi alhamdulillah Luka, sih saya mengatakannya luka ya. Kalau dosa kesannya ini Pak, luka pengasuhan. luka pengasuhan ya, ya terutama ya buat anak kita ya Pak. Apa setelah kita menyadari gitu, tapi alhamdulillah sih kesini setelah mereka sudah
seperti sudah beranjak dewasa gitu. Mereka ya alhamdulillah maklum ya dengan mungkin dengan mereka latar belakang pendidikannya, kami masukkan ke sekolah-sekolah yang basisnya agama gitu ya. Semoga ya bertambah ngerti gitu insya Allah. Iya. Ada lagi nih Bu, Ustazah, bagaimana caranya jadi ibu yang gak mudi? Ya, menjadi ibu yang tidak mudi ya. Ya kalau masalah mudi itu kan memang ya. Biasanya kan intinya kan kita lagi ada masalah apa enggak gitu ya. Kalau lagi ada masalah kan jadi bete, jadi males gitu ya. Tapi memang untuk guru TK saja itu ada masa-masa kita harus time out gitu ya. Misalnya ada guru TK yang lagi berantem lah sama suaminya, terus dia ngajar kan bawaannya kan jutek banget tuh, mau kesel mau nangis gitu ya. Itu yang seperti itu biasanya saya sarankan nggak usah ikut ngajar dulu, masuk aja ke ruang guru. Atau udah mau marah banget sama anak, masuk ke ruang guru, dihandle dulu sama guru yang lain. Karena itu suasana emosinya pasti akan berpengaruh ke anak-anak yang sedang diajar di kelasnya. Karena bahaya seperti itu. Ngeteh dulu lah, teh panas dulu, ngademin pikiran dulu gitu ya. Itu jauh lebih bagus. Nah, masalahnya sekarang kalau jadi ibu gimana ini ya? Nah, kalau kita time out jadi ibu, bubar dah urusan di rumah gitu ya. Artinya bukan time out jadi ibunya, tetapi kita tadi punya waktu untuk kontemplasi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang aku mau tuh apa sih gitu ya. Yang bikin aku kesel tuh apa sih gitu ya. Dan harus punya teman curhat gitu. Ini akan sangat membantu. Teman curhat itu ya misalnya kalau ada apa-apa saya larinya ke Bu Nuneng misalnya. Bu Nuneng, aku bete nih, aku pokoknya butuh nyampah. Udah keluar semua. Kita kan biasanya punya teman seperti itu. Itu akan membantu kita untuk bisa segera mudi lagi ya. Yang kita percaya jangan sampai nanti apa yang kita ceritakan jadi kesebar kemana-mana gitu ya. Tidak juga hal yang aib yang kita ceritakan, tapi sekedar ada tempat nyampah ya. Biasanya tetap kalau yang seperti ini untuk membangkitkan ketenangan lagi itu sesama perempuan lebih efektif daripada ya kan kalau bapak-bapak kan antara Mars sama Venus ya. Kita udah cerita panjang gitu ya dia bikinkan solusi biasanya. Jadi gimana maunya? Kita punya pembantu, bukan itu maksudnya gitu ya. Kadang-kadang begitu kalau bapak-bapak kan eh, gimana caranya biar selesai. Sementara kita kan kadang-kadang cerita hanya pengen didengerin aja, nggak butuh solusi. Kita hanya ingin menenteramkan jiwa kita dengan cerita. Eh, Ibu-ibu juga bisa, mungkin ini agak jadul, tetapi saya lihat efeknya positif ya buat kita semua. Kita dulu kan zaman-zaman dulu kita punya buku harian ya. Ada yang dari zaman kecilnya masih punya buku harian, itu bisa kita praktekkan. Rajin-rajinan nulis ketika pengen nyampah ya. Kalau sekarang buku harian itu yang versi aplikasi juga ada, bikin aplikasi, ada diary gitu ya. Silakan nulis di situ. Itu lumayan membantu. Meskipun nanti setelah nulis kita khawatir ini nanti kebaca sama anak atau bagaimana, terus langsung kita hapus nggak apa-apa. Tapi sudah nulis ya. Saya sendiri saya sendiri merasakan katarsis emosi saya itu akan bangkit ketika saya cepat stabil lagi dengan menulis. Makanya Bu Nuning kadang-kadang karena temenan di Facebook ya, lihat kan tulisan saya kan panjang-panjang, apalagi waktu almarhumah nggak ada. Almarhumah nggak ada itu kan waktu itu umur 3,5 tahun. Anak saya ketiga itu kan nggak ada, umur 3,5 tahun. Itu 2 hari setelah anaknya nggak ada itu saya nulis berseri beberapa kali terbitan di Era Muslim. Itu langsung dimuat gitu ya. Dan memang saya izin ke suami, Mas, aku perlu nulis. Kalau nggak nulis rasanya aku masih pengen nangis terus gitu ya. Nah, nanti giliran sudah nulis, yang baca nangis, saya udah nggak nangis. Jadi sampah emosi saya sudah terbuang lewat beberapa tulisan berseri itu, yang baca itu Ustadz pada ya Allah ibu gini-gini terus. Tapi dia udah ketawa katanya. Lah saya kan udah selesai urusan dengan saya udah selesai, saya sudah menuangkan dalam bentuk tulisan. Ada yang melukis, ada yang mungkin harus jalan-jalan ke luar alam terbuka itu juga membantu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang penting kita mengenali eh, apa namanya tombol emosi positif kita itu apa saja ya. Jangan shopping pula gitu ya, sebentar-bentar shopping sebentar-bentar shopping ya rugi bandar gitu, tapi kita masing-masing punya cara yang berbeda, terserah gitu ya. Atau apa tadi telepon temennya 1 jam ya nggak apa-apa kalau memang itu perlu buat telepon, nggak ketemu fisik, dengerin aku mau ngobrol nih gini gini gini, atau saling VN kalau sekarang ya voice note gitu boleh aja. Jadi
kondisi tidak mudik itu pasti akan kita alami ya. Ada masa-masa di mana kita bete banget jadi ibu gitu ya. Rasanya pengen keluar nih kalau nggak ingat anak mah gitu ya. Tetapi ya tadi kita harus mencari solusinya, cari tombol yang pas kita untuk membangkitkan emosi positif lagi, dan tiap orang nggak sama, dan tentu lagi ya berdoa. Tetapi memang kuncinya adalah pasangan gitu ya. Dengan pasangan ini harus dikomunikasikan. Kalau kita baca bukunya Kiki Barkiah, ada yang sudah tamat baca bukunya, kan dia suka gitu. Dengan anak yang banyak begitu kan, sekarang anaknya berapa? 8 apa berapa? Ya saya lupa ya. Sekarang kan di Jakarta Timur dia, di tempat saya dulu di Lubang Buaya. Itu dia kalau lagi bete banget kan tiba-tiba telepon suaminya, "Bapak, aku mau ngobrol, ngapain?" Biasa ini mau menjaga kewarasan, banyak ngomong aja, nggak tahu dengerin apa enggak, karena di negara orang kan di Amerika ya udah dia ngobrol aja ngomong gitu ya. Si suaminya udah ngerti ya, lagi pusing banget nih sama urusan anak-anak ya. Ya nggak apa-apa, seperti itu berarti dia menemukan tombolnya bahwa saya harus waras, cara cara saya mewaraskan diri seperti ini. Masing-masing pasti akan punya. Nah, itu suaminya harus tahu gitu ya. Suaminya harus tahu, termasuk saya sendiri, suami tahu betul kalau saya lagi suntuk pasti saya nulis, ya dia mendiamkan saja, berarti saya fokus nulis gitu ya. Eh, yang seperti itu harus dikomunikasikan. Oke, semoga menjawab ya Bu. Siapa Tambahan tadi? lain boleh? Ya, boleh. Iya Silakan kan Ibu. Silakan, Bu. saya kan buka PAUD lagi nih baru ada sebulan. Waktu dulu sudah mulai, tapi karena COVID akhirnya berhenti 3 tahun itu. Nah terus murid-murid saya tuh banyak yang belum bisa berbicara, bahkan kurang gitu. Terus ibunya itu bilang karena kemarin COVID kebanyakan mereka pada dikasih HP Bu, jadinya nggak konsentrasi nggak itu. Nah jadi kan imbasnya ke kita nih sebagai guru gitu. Jadi ada sampai 5 murid kali ya, atau 4 murid itu yang bicaranya tuh nggak lancar seperti yang lain gitu. Jadi kerja itu lari ke sana kemari yang susah di itu. Nah itu ada yang secara ininya nggak Bu? Soalnya kan ada juga tuh ibu-ibu yang ngajarin katanya itu ambil daun sirih katanya setiap Jumat dibacain sholawat sirihnya terus diiniin ke mulut anaknya katanya terus minta istilahnya minta tetap sama Allah gitu biar bisa apa bisa ngomong lancar baca Al-Qur'annya bacanya apa pokoknya bicaranya gitu-gitu itu gimana Bu? Minta Ya, solusi. oh iya, kalau yang sirih saya belum pernah dengar terus terang ya. Kalau doa mah iya, kita berdoa. Terus ya tadi berarti kan memang selama masa pandemi itu kita bisa bilang ada learning loss ya. Ada yang hilang, sisi-sisi pembelajaran yang hilang. Tidak hanya untuk anak usia dini, termasuk untuk anak-anak SMA, SMP yang saya juga kenal beberapa teman yang guru itu inisiatifnya untuk berani bicara itu beda banget. Yang habis dirumahkan selama 1,5 tahun itu. Ada yang mau nanya, diem aja. Dulu aja orang timur sudah cenderung begitu kan. Nah, sekarang makin nggak ada tuh keaktifan, nonton, pada sibuk aja begininya, pada nunduk aja. Ya karena sudah terbiasa sendiri selama 1,5 tahun itu polanya cukup lama untuk merubah lagi. Jadi ya learning loss ini harus dibayar dengan apa namanya stimulasi yang pas. Kalau memang kurang bisa bicara ya berarti stimulasi untuk bicaranya ditambah, dikurangi waktu untuk interaksi dengan benda kotaknya gitu. Kalau Abah Ihsan kan mengatakan ada jam-jam tertentu di mana benda kotak itu nggak boleh ada. Benda kotak itu maksudnya ya televisi, gadget, segala macam yang sifatnya teknologi nggak ada, tetapi benar-benar adalah adanya interaksi dengan sesama manusia, orang tua dengan anak, sesama anak. Nah, itu kita bangun. Nah, itu komitmen aja kepada setiap orang tua yang memang anaknya speech delay itu, jam berapa dia harus banyak komunikasi sama anak sebelum dia tidur, atau misalnya sepihak dengan banyak mendongeng dan sebagainya, kan hal-hal yang sederhana tapi hilang di kita ya. Dongeng sebelum tidur atau membacakan buku cerita atau sekedar tebak-tebakan tadi yang sifatnya lucu-lucu nggak serius, tetapi itu muncullah komunikasi dengan anak. Ini yang perlu kita budayakan lagi ya supaya tidak ada learning loss. Karena learning loss ini nggak cuma di PAUD sih Bu ya, hampir semua anak-anak sekolah mengalami itu dengan kendalanya masing-masing. Kalau yang dengan sirih itu tadi saya nggak tahu ya, baru dengar sekarang malah. Tapi kalau didoakan jelas doa. Anak saya kedua Adnin itu juga sempat speech delay, tapi dalam arti memang nggak bisa ngomongkan hukum apa perkembangan pertumbuhan anak itu kan kayak gini ya, antara berjalan dan bicara. Dia duluan mana gitu. Kalau duluan jalan biasanya dia bicaranya di bawah gitu kan. Nah, Anin itu termasuk yang agak lambat bisa bicara. Itu juga betul.
stimulasinya kita harus banyak bicara sama dia, sama ya tadi doa. Saya ingat betul ayahnya waktu itu pas lagi haji, waktu dia waktu itu udah 1,5 tahun, tapi bicaranya masih belum jelas gitu. Wah, ini kenapa nih anak, jangan-jangan ada masalah dengan eh, apa namanya kemampuan berbicaranya. Didoakan terus, alhamdulillah ayahnya pulang haji itu tahu-tahu bisa ngomong lancar gitu ya, nggak tahu kenapa. Tetapi kalau memang tidak bisa, misalnya sudah dengan stimulasi nggak bisa, mungkin memang sudah harus ada peran ahlinya di sana ya, terapis ya, terapi bicara. Nah, itu karena memang gadget itu cenderung riset-riset tentang itu mengatakan memang salah satu pengaruh dari speech delay itu gadget gitu ya. Anak-anak jadi kurang banyak berinteraksi dengan orang lain, jadi susah bicara. Ya, semoga membantu ya, Ibu Pur. Ada lagi? Ya, alhamdulillah. Bu Pur, udah cukup atau mau nambah pertanyaan lagi? Udah Bu, makasih banyak. Jazakumullah. Wah, ya. Ya, di belakang Bu Pur ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Ibu-ibu sekalian, ini saya lihat audiennya sudah lumayan banyak nih. Ada Ibu Yeti yang punya yayasan pendidikan, ada Mbak Yulia, kalau saya nggak salah ya. Ada Mbak Ratna, ada Mbak Rere, Mbak Titik, Bu Prapti, Bu Nurlaila. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Bu Mukti bisa sampai jam berapa? 17.15. Saya free aja, nggak apa-apa. Oh, Masya Kalau Allah. nggak, kalau sudah ya cukup, nggak apa-apa. Gimana ibu-ibu sekalian? Oh iya, buat yang hadir hari sore ini ya, sudah ada YouTube-nya ya, jadi bisa dilihat kajian-kajian Hikari sebelumnya. Nanti Silahkan. saya dikasih linknya ya, Bu Nuning ya, YouTube-nya ya. Iya, Insya Allah Bu. Ya, ya ada yang open mic itu Mbak Yulia mau bertanya kan? Iya Bu, saya mau bertanya, bagaimana menghadapi anak yang keras, sifatnya keras, yang sangat luar biasa keras gitu. Apa mestinya dibenturkan dengan ibu pun yang keras gitu. Ya. Jadi ibu keras, Kerasnya seperti anak apa keras. contohnya? Kerasnya kayak apa sih dikasih taunya harus sering terus menerus gitu. 1 kali 2 kali itu belum, terus baru gitu baru nyangkut, dan besok tuh bisa diulangin lagi itu. Maksudnya nggak 1 kali 2 kali kita bicara dia mau mendengarkan, tapi tunggu 3 kali atau 4 kali baru gitu. Karena kebenturnya dengan ibu yang keras juga gitu, Bu. Gimana tuh Bu solusinya? Ya, ya makasih ya Bu Yulia. Langsung aja Bu Nuning ya. Ya silakan Bu. Apa namanya masalah anak yang keras? Ya memang ini, ya saya juga mungkin termasuk dianggap sama anak-anak saya termasuk ibu yang keras, gitu ya. Apa namanya tegas gitu ya, dalam arti tegas ke anak-anak. Memang ya makanya saya mengatakan mungkin saya juga termasuk yang tidak lepas dengan adanya pengasuhan. Pastilah ada masa-masa anak-anak itu protes. Sementara jadi kalau kita belajar kepribadian itu saya itu koleris lah ya. Kepribadian yang versi zaman dulu itu yang kan ada koleris, ada plekmatis, ada sanguinis gitu ya, ada melankolis. Nah, saya termasuk yang sangat koleris. Orang koleris itu kan intinya do it now gitu ya. Pokoknya apa-apa sekarang gitu kan, nggak mau ditunda-tunda gitu kan. And my way, dengan caraku, dengan caramu gitu. Pokoknya seperti itu. Berbenturan dengan suami saya yang plekmatis abis gitu ya. Pokoknya monggo lah gitu. Kemudiannya begitu. Nah, itu apa namanya kadang-kadang protes anak-anak luar biasa. Tetapi ya kita kan hidup untuk saling belajar. Saya juga belajar bagaimana sih cara ayahnya itu menghandle anak-anak kalau anak-anak lagi protes-protes seperti apa. Kalau saya karena apa terbiasa dengan model polaris itu kan kadang-kadang suka pas anak-anak protes itu suka, udah kok salah lagi gue gitu ya, perasaan saya begitu gitu ya. Kenapa jadi ibu lagi yang salah gitu ya. Tapi pas di sini kata ayahnya, ya nggak apa-apa, biar aja mereka ngasih masukan ke kita gini-gini. Oh, cara berpikirnya kan beda. Oh, saya harus belajar bahwa ya bagus malah kita mendengarkan masukan, jadi kita tahu di mana salah gitu. Ibu tuh harusnya gini-gini. Oh, lah kenapa jadi aku gitu ya. Kadang-kadang kan awalnya begitu kalau saya. Tapi lama-lama ya
memang itu prosesnya gitu ya. Akhirnya ketemulah ya. Jadi kalau keras sama keras memang jadi repot gitu ya. Jadi kayaknya salah satu harus mengalah, dan kita kan tidak bisa berharap banyak pada anak yang mengalah. Jadinya kita yang harus melatih diri untuk mulai melunak. Oh, sabar, sabar, sabar gitu ya. Bolak-balik kayak gitu. Mau ngomong tahan, 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 jangan sampai ngomong ya. Sampai akhirnya ada masa-masa juga saya memilih lebih banyak diem daripada nanti kalau ngomong nanti saya salah gitu. Kalau ngomong keluar blamingnya. Jadi gimana ya? Ya udah maaf, maaf ya. Saya suka bilang gitu aja misalnya apa, oh, gini gini gini. Ya udah ibu minta maaf ya. Udah, daripada saya nanti, padahal menurut kita apa yang kita berikan itu sudah benar. Kenapa dia malah jadi nggak terima terus malah nyalain kita? Kan kalau kalau mau pakai ukuran kebenaran, ya kita nggak salah gitu kan. Kita mau membela diri kan. Tapi kan dengan pembelaan diri kita kan dia makin kesel biasanya kan. Makin marah, makin makin keras. Akhirnya keras ketemu keras. Ya sudah. eh, dari ayahnya juga saya belajar minta maaf itu akan mencairkan suasana, mendinginkan suasana, melumerkan. Entah kita salah atau tidak. Pokoknya minta maaf aja dulu gitu ya. Jadi bukan karena pakai kalimat sing waras ngalah berarti ya sono edan dong gitu ya. Enggak gitu, tapi mengalah untuk menang. Jadi minta maaf dulu itu biasanya akan jadi adem gitu suasananya. Nanti yang merasa salah pun juga ya oh ya udah aku juga minta maaf ya Bu gitu-gitu. Padahal kita tahu sebetulnya masalahnya di dia gitu kan. Itu akan membantu kita. Jadi kita juga melatihkan mereka supaya mudah untuk meminta maaf ketika memang ada hal-hal yang kurang berkenan di hati orang lain gitu ya, supaya itu terbentuk juga di mereka, oh berarti kalau misalnya dari raut muka kita udah nggak nyaman dia segera minta maaf gitu. Intinya sih kitanya Bu yang kayaknya harus menarik diri ya, apa namanya, menahan diri ya, banyak-banyak menahan diri. Nanti pada saatnya kalau kita sudah nggak terlalu emosi, dibicarakan secara asertif. Kan salah satu kelemahan kita itu kan memang kita pengen segera komen pada saat itu, gitu ya, pada saat kejadian, gitu ya. Pas lagi suasana nggak mendukung kita komen. Nah biasanya yang keluar itu memang jadi pedes, gitu, ya, keras, gitu ya. Nah caranya supaya tidak keluar dengan keras ya itu tadi ditahan aja dulu sampai kondisi kita sudah agak lebih stabil. Nah, kita bisa mengatakan sebetulnya ibu kurang setuju loh kalau gini 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 gitu ya. Misalnya kamu memutuskan seperti ini, sebetulnya ibu kurang suka loh. Kita bawakan dengan perasaan kita main bahwa ibu sebetulnya sedih, itu nggak apa-apa. Bukan dengan yang kayak 10 tadi ya. Ibu kan sudah baik sama kamu kok, kamu begini-begini, itu kayaknya seolah menuntut menuntut pembalasan, tetapi ibu sebetulnya khawatir saja kalau gini gini gini. Kalau tapi kamu bisa nggak meyakinkan ibu kalau apa yang kamu lakukan itu memang sudah oke gitu ya. Nah, jadi dialog akhirnya. Tapi dia tahu bahwa kita itu nggak nyaman gitu sebetulnya. Semoga membantu ya Bu Yulia. Iya Bu, jazakallah khair masukannya. Iya, oke. Ini tapi kalau kasusnya untuk anak-anak yang masih kecil gitu, gimana ya Bu? Penanganannya kan untuk dialog kan juga mereka Nggak mungkin mungkin. belum begitu ngerti ya. Heeh. Gimana Bu? Kalau anak kecil kan nggak kelihatan keras apa enggaknya. Maksudnya kecil seberapa nih? Bayi atau seberapa? Udah anak-anak TK lah, anak TK itu kemauannya keras, kemudian ya keinginannya harus dipenuhi gitu. Misalnya nih. Iya. Ini kaitannya keras sampai tantrum gitu misalnya atau bagaimana? Mungkin sampai Bisa jadi. ngamuk-ngamuk gitu? Bisa jadi. Iya. Bisa seperti Kalau itu. tantrum sendiri kan ada pembahasan khusus sebetulnya ya. Tantrum itu macam-macam Bu. Ada paling tidak ada 3 jenis tantrum itu. Ada tantrum yang memang verbal tantrum. Verbal tantrum ini anak-anak yang dia sulit untuk menyatakan perasaannya secara verbal, jadi akhirnya ke bahasa fisik, ya, lempar tas, nendang atau apa gitu ya. Nah, anak-anak yang seperti ini justru harus kita bantu. Kita bantunya dengan namain, dengan ditebak-tebak gitu. Kenapa? Tadi berantem sama temennya. Oh, tadi jajannya habis ya. Terus kamu lapar terus aja. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup dijawab dengan gelengan atau anggukan. Jadi dia nggak usah, kenapa? Ayo ngomong. Ya nggak mau ngomong kalau lagi kesel gitu ya. Itu yang verbal tantrum. Jadi ngamuk karena dia nggak bisa ngomong sebenarnya. Malah suruh ngomong ya nggak mau. Jadi ditebak-tebakin aja, nggak masalah.
4, 5, 6, 7 bahkan sampai 10 kali tebakan kita salah terus, dia geleng terus nggak masalah. Tetapi dari lubuk hati dia sudah belajar bahwa oh ibu memperhatikan, umiku perhatian. Jadi nebak-nebaknya salah terus. Nanti lama-lama akan terus dulu. Oh, gitu. Gitu biasa anak-anak gitu. Keluar juga tuh akhirnya kalimat, oh itu masalahnya. Oh ya sudah, nanti terus kita carikan solusi. Tapi dibantu dulu dengan namain tebak-tebakan tadi. Itu untuk anak yang tipe verbal tantrum. Tapi ada juga anak yang manipulatif tantrum. Nah, ini ada di jenis mana kita sendiri yang harus paham gitu ya. Anak manipulatif ini memang dia ngamuknya supaya bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ini kan kejadian kan kadang-kadang misalnya di mall gitu ya, pengen es krim nggak dapet langsung guling-guling gitu kan. Wah, orang tuanya kan kelabakan malu gitu. Udah dibeliin aja biar dia nggak guling-guling, malu aku gitu, kesannya pelit banget. Padahal pada saat dia diberikan es krim itu dia belajar, wah besok lagi kalau misalnya nggak dikasih guling-guling aja lagi, nangis kejer aja lagi gitu kan. Dapat senjata dia. Ya, jadi manipulatif tantrum ini banyak banget dilakukan oleh anak-anak kita yang orang tuanya gengsian. Ya, jadinya kalah sama anak ya. Diajak apa namanya, misalnya mau kemana gitu atau di suatu tempat belum mau pergi gitu ya. Terus ya sudah kita tawarkan mau di situ, oke nggak apa-apa tapi ibu pulang ya. Nanti kan kuat-kuatan tuh kita kan sambil lirik dia bener nggak lari apa ke kita apa nggak, apa dia diam di situ, itu kuat-kuatan. Tapi biasanya detik-detiknya akhirnya dia ngerti kalau kita tegas kita udah pulang aja, ya udah ya dia belajar dengan itu gitu ya. Itu yang manipulatif. Yang ketiga yang temperamental tantrum, yang memang dari kecilnya itu cenderung anak yang apa ya, emosinya itu tidak stabil, jadi anunya ke emosi. Nah kalau anak yang seperti ini kalau di buku pengasuhan itu suka dibilang difficult child, memang dasarnya itu anaknya tuh sulit sulit dalam sejak pengasuhan. Misalnya sejak kecil tuh kalau ditaruh tuh gitu maunya dibopong terus gitu, salah satu cirinya. Atau ya gampang marah gitu. Untuk hal yang buat anak lain nggak marah, dia gampang banget marah. Itu kan biasanya dia temperamental tantrum. Jadi dia ngamuknya itu ngamuk yang tidak terkendali. Bahkan mungkin dia sendiri sebetulnya pengen berhenti, tapi dia nggak bisa memberhentikan ngamuknya. Itu ada kondisi seperti itu. Nah kalau yang sudah seperti ini mau nggak mau di-refer ke ahlinya ya. Kita perlu ke psikolog kalau perlu, kalau memang masih bisa ditangani, tangani sendiri. Saya sendiri juga pernah mengalami masa tantrum admin itu ada masa temperamentalnya. Saya pikir nanti dewasa dia akan agak kesulitan dengan, tapi ternyata alhamdulillah enggak. Jadi umur-umur TK itu Bu, betul. TK atau malah SD gitu. Itu kalau sudah nangis itu sampai apa? Terbatuk-batuk ya. Jadi saya itu nunggu dia, jadi saya lihat temperamental gitu. Gampang banget emosi, terus kalau udah nangis tuh lama. Tapi saya nggak akan masuk dulu. Saya nunggu clue-nya dari dia kalau dia sudah batuk. Karena kalau saya masuk cepat-cepat, itu malah dia tambah jadi nangisnya, tambah kenceng, tambah guling-guling gitu kan. Wah, tambah parah. Jadi kalau dia udah batuk-batuk, terus dia gitu, dia sudah berusaha untuk berhenti dari nangisnya, tapi nggak bisa gitu kan. Nah, baru kita deketin, kita elus punggungnya, kasih minum air hangat nih, minum dulu dek, gitu ya. Baru dia nanti pelukan gitu ya, itu udah lebih nyaman. Baru kemudian bisa lah normal lagi. Jadi kita lah yang harus tahu kapan saatnya kita masuk untuk menolong gitu ya. Jangan terlalu bersemangat untuk menolong di awal-awal kalau memang belum saatnya untuk cooling down gitu. Biasanya malah tambah jadi, tambah nggak karu-karuan. Mungkin ada yang sampai mencelakakan dirinya, jedot-jedot ke tembok lah kepalanya dan macam-macam. Itu yang temperamental bisa sampai seperti itu. Nah, apakah itu jenisnya manipulatif, verbal atau temperamental? Kita yang tahu. Kita kan sudah observe ya. Oh, ini tipenya ini nih, gitu ya. Jadi caranya beda-beda. Kalau yang manipulatif memang tadi sudah ketemu clue-nya ya. Kalau yang manipulatif kuncinya EGP. Biarin. Udah itu terapi yang paling efektif itu EGP aja. Emang gue pikirin ya, kamu mau jungkir balik ya situ, pokoknya enggak gitu ya. Itu yang paling efektif. Kalau verbal namain ya clue-nya. Kalau temperamental tadi ya apa namanya? Dibantu ya, dibantu untuk recovery tadi, tapi harus tahu kapan kita harus masuk ke anak itu. Nah, mungkin itu mencoba menjawab pertanyaan Bu Nuni. Ya, terima kasih banyak Bu Mukti. Waktunya sudah 17.19 ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Apakah masih ada ibu-ibu sekalian?
Masya Allah ya. Jadi disinilah mungkin Hikari itu hadir ya Bu ya. Salah satunya untuk memberikan apa ya, pengingat ya, kita sebagai orang tua kan memang apa, tidak ada sekolahnya gitu ya, kita belajar belajar learning by doing gitu ya. Jadi setelah kita dapat amanah, barulah kita di situ belajar gitu ya. Jadi semoga bermanfaat. Ibu ada closing statement, istilahnya Oke, closing. saya closingnya ini apa yang saya yakini aja ya, bahwa mendidik itu seperti kita sedang memanggul sekarung emas. Ya, kemana-mana harus kita bawa, pegel, capek, sakit, kemana-mana emas itu harus kita bawa, karena kalau kita taruh nanti akan diambil orang, kan emas gitu ya. Dan emas itu baru kita bisa buka, kita manfaatkan isinya ketika kita sudah mati. Ketika kita sudah nggak ada, baru emas itu kita buka. Itulah mendidik anak. Jadi jangan harapkan, wah nanti keberhasilannya seperti ini. Keberhasilannya nanti di akhirat. Kita akan tahu apakah kita berhasil menjadi seorang murabi buat anak-anak kita, ya, menjadi orang tua yang baik atau tidak itu, ya tadi, ya. Sekarung emas yang kita harus bawa kemana-mana, kita panggul kemana-mana, yang baru bisa kita buka emasnya itu nanti di akhirat. Ya, menjadi pahala kita sebagai pendidik, ya, kama bayani sogiro tadi. Oke, itu mungkin statement saya buat teman-teman semua. Masya Allah. Ya, barakallah Bu Mukti, semoga ilmunya sangat bermanfaat sekali ya buat kita ya. Saya walaupun anak-anak sudah beranjak besar gitu ya, insya Allah apa, ilmu itu akan selalu bermanfaat ya, mungkin nanti untuk cucu saya ya, atau untuk anak-anak tetangga saya atau anak-anak di sekitar saya. Ya, Ibu-ibu Solihat semuanya, terima kasih atas kehadirannya sore ini. Kita bincang-bincang bareng. Terima kasih juga jazakumullah khairan kasih kepada Bu Muti atas sharingnya sore ini. Semoga membawa keberkahan semuanya ya Bu, sehat semua. Salam untuk keluarga di rumah, untuk ibu-ibu yang lain juga ya. Kita tutup forum kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf dari saya selaku MC. Insya Allah nanti ada rekamannya dan akan di-share di grup. Atau yang tidak ada di grup boleh japri saya untuk mendapatkan rekamannya. Ya, saya tutup forum kita kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah ya Bapak Ibu, ibu-ibu Iya, semua. Sama Ibu Khair. Riko. Terima kasih semuanya. Izin les. Ya, sama-sama Bu Nuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi. Mau makan kondangan situ. Yang di situ dia di mana? Siapa mau? Dia lah. Kita kondangannya di kampus siapa mau bi? Hah? Belum kering baru meeting Bi, tadi siapa? Bayar? Siapa ya bayar? Itu bayar sih. Apa yang memang ngomong? Ada yang bayar kosan. Siapa? Yang bayar siapa tadi ya? Siapa? Yang Bu, Kristen sama bukan. yang Bu itu dulu bayar Bu Bu Yuyun. Yuyun, ya. yang Kristen kok sama Bu yang Yuyun udah ngasih mie kan ya? Yuyun atas, yang bawah belum. Yuyun bawa belum? Berarti harusnya sekarang ya? 7,5 ya? Ya kan? Yang di atas Yang bawah, yang Bawah. 700, yang samping 700. Amel. 700 ya? Ini, yang Kristen tuh kok belum bayar? iya makanya ini pesanannya bisa
lihat itu juga ada Burina nggak? Aku tadi niatnya mau nyuruh dia nyuci piring. Dua-duanya tuh belum bayar. Dia mau ke sana. Ayo. Yuk. Kata Burina kalau datang habis diukur, tahu belum? Karena dia kondangan kecil tuh macet. Oh, belum dikasih 600. Belum, ini udah diangkat. Tapi udah selesai. Belum lihat nih apa dia kerja sekarang apa besok kalau dia capek. Ini niatnya mau masak nasi sama ini, jadi nasinya ada banyak. Nasi Kondangan siapa? yang mengundang Umi itu. Nani, bukan yang atas yang di jalanan itu loh kamu setu. Yang ketutup jalanan. Jalanannya di situ. Itu baju Abi tuh bentar lagi. Emang Umi sengaja nungguin Burina niatnya. Nggak taunya nggak datang. Umi kan nggak tahu. Ayo jalan ke sana aja. Ya, sabun apa? Kan kemarin Umi beli Lift Boy, kan baru dipakai. Dituang. Belum. Oh, kadang belum. Apa? Sediain amplop sekalian. Karena ke rumah sana dulu. Ucap aja ya. Kalungan lagi di atas. Ada. Apanya? Aku mau dibikin kayak gini. Ini gue coba aja ya. Ya, ini gue coba ya. Apa bilangnya tadi? Kan, jangan ini. Jadi naruh KJP-nya sama KTP dia, punya bulan. Kakaknya dia, kakaknya Nadia. Kakakku Nadia. Kok dia? Bukan Nadia. Nadia ini minta tolong nih kemari, karena saudara-saudara pada miskin semua, gak ada yang bisa minta tolong. Ibunya Nadia nggak tolong sini. Ibunya dia udah meninggal. Nadia, ini tadi ibunya Nadia yang datang. Ya, Ibu Nadia. Neneknya udah meninggal. Iya, Tadi itu Nadia kakaknya. sih. Itu kakaknya Iya, buat kakaknya. iya, kakaknya punya anak. Nadianya nolongin, dia nyari-nyari, minta tolong nih. Dia dapat arisan tanggal 5 sekitar 7 jutaan. Kakaknya itu paling enggak 5 Oktober dibalikin kayak gitu. Yang pertama. Iya, ini ABG ngantongin paling. Ini pakai bilik sih kan? Biarin aja. Tenang aja. Tenang aja.